Kita bersyukur hari ini bisa bertemu kembali, senang sekali. Apa kabarnya saudara-saudara? Luar biasa ya, senang banget bisa lihat lagi saudara semuanya ya, sekalipun seminggu sekali ya, tapi kita bertemu kayaknya udah seneng gitu ya saudara. Dan saya berdoa kita semuanya dalam keadaan yang baik, Tuhan menjaga kehidupan kita, Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah gagal. He won't fail, dia tidak akan pernah gagal. Saudara, satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah dia nggak bisa gagal. Manusia bisa gagal berkali-kali dalam kehidupan kita. Ya, they can fail us. Tapi Tuhan tidak akan pernah gagal untuk kehidupan kita. Dan itu adalah janjinya dia. Dan kalau saudara mempercayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan, engkau sedang mempercayakan hidupmu tadi di dasar yang tidak tergoyahkan. Christ is my firm foundation. Saudara percaya bahwa Yesus adalah dasarmu yang teguh? Amin. Tema kita 2 bulan ini adalah unshakable, ya, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tidak tergoncangkan itu apa, saudara. Tidak tergoncangkan sederhananya adalah gini. Ketika kita sadar bahwa kita berjalan dengan yang tak tergoncangkan. Tadi Christ is my firm foundation. Saudara, apa yang membuat kepastian hari ini saudara dan saya tidak tergoncangkan? Sekalipun mungkin hari ini mungkin kita berkata, tapi Pak kadang-kadang goyang juga Pak gitu ya. Kadang-kadang saya takut juga, kadang-kadang saya bingung juga, kadang-kadang saya kecewa juga, kadang-kadang saya khawatir juga. Tapi biarkan kebenaran ini membebaskan kita saudara, bahwa yang membuat kita hari ini tidak punya alasan untuk tergoncangkan, untuk tergoyangkan adalah karena saudara dan saya, kita berjalan dengan yang tidak tergoncangkan. Yang jalan sama saudara itu, buat dia, kita udah berkali-kali kita udah renungkan, di dalam kamusnya dia tuh gak ada yang namanya masalah. Masalah itu gak ada dalam kamusnya Tuhan. Hari ini mungkin kita datang dengan banyak masalah saudara. Tapi saudara tahukah saudara bahwa masalah saudara itu gak masalah buat Tuhan? Amin. Boleh senyum sama kiri kanannya? Oke, bilang gak masalah ya. Masalah yang saudara hadapi hari ini itu gak masalah sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam kamusnya Tuhan gak ada kata masalah. Amin. Dia itu tidak tergoncangkan, unshakable. Dan kita berjalan bersama dengan dia. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari cerita tentang Musa. Cerita tentang Musa. Ya, Musa yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat next slide, mungkin media bisa bantu tampilkan. Ya, oke, sebentar dulu kita lihat ayatnya. Ini poinnya ya tadi ya saudara ya. Nah, saya sempat beberapa waktu yang lalu saya lihat terjemahan lamanya tuh bagus. Saudara, kita kan punya Alkitab sekarang terjemahan baru ya. Di dalam terjemahan baru dikatakan Tuhan itu berbicara seperti teman berbicara kepada Musa. Tapi kalau dalam perjanjian lama ini, dalam terjemahan lama dikatakan maka berfirmanlah Tuhan, Keluaran 33 ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa muka dengan muka, seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. Setelah itu maka kembalilah Musa kepada tempat tentara itu, tetapi hambanya yaitu Yusak, ya Yusak Yosua ya saudara, kalau dalam terjemahan lama namanya Yusak. Yusak bin Nun, seorang muda, tiada undur dari dalam kemah itu. Wah ini bahasanya jadul banget ya saudara ya. Tapi di sini dibilang gini, seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. Dalam terjemahan baru hanya bilang teman, tapi dalam terjemahan yang lama dikatakan berbicara dengan sahabatnya. Anak muda zaman sekarang nih punya istilah saudara. Istilahnya adalah bestie. Saudara tahu bestie? Nah kita teman banyak saudara. Tapi bestie itu katanya gak banyak gitu ya. Saudara di sini punya bestie. Ya, kadang-kadang tambah tua gitu ya saudara. Maaf ya saudara, bukan enggak. Maksudnya gini loh saudara.
tambah umurnya ini bertambah gitu ya. Kadang-kadang lingkaran kita tuh tambah kecil gitu ya. Nanti suami-suami akan bilang gini, ya bestie saya ya istri saya pak gitu ya. Istri-istri akan bilang ya bestie saya mah ya suami saya pak. Dari bangun tidur sampai tutup mata lagi ketemu dia. Sekalipun mungkin suami dan istri saudara menyebalkan gitu ya saudara ya. Tapi tetap dia bestie, bener gak ya? Di sini enggak ya, di sini semuanya baik-baik aja ya, amin. Kan banyak kekurangannya, kelebihannya banyak, kekurangannya juga banyak saudara. Tapi tetap ujung-ujungnya bilang gini, ya kamu bestie aku gitu, benar gak saudara ya? Itu bestie, artinya kadang-kadang bestie kita tuh gak perlu pinter-pinter banget kok saudara. Saudara di sini kalau punya bestie gitu ya. Kadang-kadang ngobrol sama bestie itu bukan ngobrol yang penting-penting banget. Kadang-kadang ngomong yang ya cuma kalian berdua aja yang ngerti gitu kan, sesama bestie gitu ya, ketawa-ketawa gitu ya. Dan kadang-kadang bukan hal yang penting gitu loh saudara. Ya. Tapi ya seneng karena kita bisa ngobrol sama bestie kita. Beda dong ngomong sama bestie sama ngomong sama bos, beda gak saudara? Kadang-kadang ngomong sama bos lebih bermakna gitu ya. Ada nilainya, ada isinya gitu ya. Kita kadang-kadang ngomong sama bestie kita, gue kalau ngomong sama lu gak ada isinya gitu kan. Ya udah memang dia temen gitu. Kadang-kadang pun dia ditanyain apa juga dia gak ngerti gitu saudara. Ya, bukan yang harus, kita nggak perlu bestie yang serba tahu semuanya gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, wah kalau jadi bestie aku dia harus tahu semuanya. Kadang-kadang enggak loh. Bestie itu kadang-kadang cuma dengerin aja saudara ngomong. Habis itu dia nggak jawab juga, tapi saudara udah seneng, makasih ya udah dengerin aku gitu ya saudara. Nah itu bestie itu. Nah di sini Tuhan bilang bahwa Musa itu kalau ngomong sama Tuhan, kayak manusia ngomong sama sahabatnya. Bukan hanya berbicara kepada umat dengan Tuhannya. Umat dengan Tuhannya tuh ngomongnya waduh ya, tapi di sini nggak ada ya saudara ya. Yang kalau doa tuh sakral banget ya, sakral banget. Tuhan yang maha kudus, yang maha, pokoknya aduh gitu ya. Kamilah manusia yang berdosa gitu. Saya berdoa di sini nggak ada jemaat yang doanya kayak gitu. Kenapa? Kita doa sama Bapak kita saudara. Amin. Jadi kita nggak perlu doa yang kayaknya kata-katanya tuh memang indah sih gitu ya. Saudara selesai berdoa akan ada orang salamin saudara dan bilang bagus banget doanya Pak gitu ya. Kata-katanya mutiara banget, tapi kita nggak perlu kata-kata yang kayak gitu sama Tuhan gitu ya. Dan Musa itu ngomong seperti seorang berbicara kepada sahabatnya. Bagaimana cerita Musa saudara, ini yang kita akan belajar. Kalau kita lihat dari Keluaran 33 ini ayat pertama dan ayat kedua dulu ya kita lihat ya. Jadi suatu hari Tuhan berkata, media boleh tampilkan ayatnya saja. Saya akan bacakan Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Saudara lihat, seolah-olah janji ini bagus banget. Kenapa? Karena disuruh bangsa Israel berjalan. Dan gini, semua bangsa yang akan menghadang engkau, yang akan menjadi musuhmu, aku janji kata Tuhan, ya, aku akan menghadang mereka semuanya. Aku yang akan berurusan dengan mereka. Tapi saudara kalau lihat terus ayat selanjutnya dikatakan bangsa itu meratap, bangsa itu menangis, mendengar ayat 1 dan 2 tadi. Kenapa? Karena kalau tadi kita lihat ayat yang kedua, media boleh bantu tampilkan ayat yang kedua. Nah kita baca ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan denganmu. Waduh, ternyata buat bangsa Israel ini horor saudara. Langsung mereka copot semua perhiasan mereka, mereka berkabung semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan lagi kasih pengumuman gini, mulai hari ini aku gak jalan lagi sama kalian ya. Gak bisa. Mati kalian semua kalau jalan sama aku. Kalian tuh tegar tengkuk semuanya.
Jadi Tuhan bilang gini, mulai saat ini aku akan mengutus siapa? Malaikat. Tenang, pasti nyampe tanah perjanjian juga. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Hes, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Tapi minusnya gini, aku gak ikut. Saudara, ternyata Musa berhadapan dengan sebuah pilihan yang buat Musa ini sangat berat. Dengan kata lain gini, aku berkatin kamu, aku jawab semua doamu, aku jadi pembelamu, tenang, semua janjiku akan aku genapi sama kamu, tapi aku gak jalan sama kamu. Kan sebenarnya harusnya seneng aja dong, ya udah, yang penting kan kita nyampe Kanaan. Tapi buat Musa, karena Musa sudah bukan ngomongin hanya sekedar umat dengan Tuhannya, tapi berbicara sahabat. Saudara tadi saya bilang bestie. Saudara akan bilang gini, kalau gak ada kamu, gak rame. Ngerti gak saudara? Pokoknya kamu harus ada kan yang di sini saudara lihat deh teman saudara yang sama bestinya terus kemana-mana gitu ya. Kayak kemana-mana sama bestie terus gitu ya saudara. Artinya apa? Pokoknya yang penting ada kamu. Jadi mungkin buat bangsa Israel ya udahlah. Daripada kita jalan sama Tuhan kita juga serba salah melulu. Tegang, saudara tegang loh bangsa Israel jalan sama Tuhan. Tuhan tuh kudus banget sedangkan mereka dikit-dikit bersungut-sungut gitu kan. Dikit-dikit mau kena hukuman. Ini seharusnya kabar baik buat bangsa Israel. Udah, tenang. Nyampe tanah perjanjian, semua bangsa yang akan melawan engkau, aku yang bela kamu. Pokoknya janjinya akan digenapi dalam kamu. Aku gak ikut lagi sama kamu. Aku gak temenin kamu. Mungkin buat beberapa orang, tenang. Oke, yang penting kan kita nyampe. Yang penting kan doa kita dijawab. Tapi buat Musa bilang gini, enggak. Aku gak mau. Saudara lihat ya, gaya bahasanya ayat pertamanya tadi mundur bentar ayat pertama. Ini Tuhan lagi ngambek nih gaya bahasanya ya. Tuhan ngambek gitu ya, lucu juga ya saudara ya. Tuhan bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini engkau dan bangsa itu. Padahal Tuhan ini bangsanya siapa saudara? Ini bangsanya Tuhan. Tuhan bilang tuh mau bangsa itu tuh. Bangsa yang telah kau pimpin. Lah dalam hati Musa, kan kamu yang pimpin. Keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu kan kalau saudara lagi ngobrol sama orang, terus orang tuh lagi gak suka sama temennya, terus tiba-tiba orang itu bilang gini, tuh temen lu tuh gitu. Tahu ya bahasa, ngerti ya saudara ya? Temen lu tuh gitu kan. Bukan lagi baik-baik aja nih, keadaan lagi gak baik-baik aja. Makanya Tuhan lagi kayak gini sama Musa, Tuhan bilang gini, tuh bangsamu tuh. Bangsa yang kamu pimpin tuh gitu ya. Dalam hati Musa, lah kan aku cuma tunggu perintah, aku cuma jalan ketika engkau suruh aku jalan. Benar ya saudara? Nah terus kalau kita baca ayat 12, mulailah ada tawar-menawar di sini ya. Ayat 12 terus. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, nih Musa bilang ini, tapi kamu bilang bahwa kamu kenal aku, kamu mengenal aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan. Ya, jadi Musa lagi nawar nih saudara. Ya. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah ini Musa lihat ya, ingat kata Musa, bangsa ini apa? Umatmu. Gitu ya. Tadi Tuhan udah mau pura-pura lupa gitu ya. Tuhan mau bilang tuh bangsamu tuh gitu ya. Bangsa itu gitu ya. Ingat Tuhan, coba yang ngomong kayak gini nih kalau bukan sahabat siapa saudara? Ini lagi nawar loh. Ya. Ingat ya Tuhan, itu bangsa ini umatmu, ayat 14. Lalu ia berfirman, akhirnya Tuhan bilang ini, oke, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bahasa Inggrisnya I will give you rest. Tapi Tuhan bilang ini, oke, aku pimpin. Bukan bangsa itu ya, kamu. Ngerti gak saudara? Oke, gue tetap jalan. Tapi bukan karena mereka ya, karena ada kamu. Jadi Tuhan bilang ini, kalau gak ada kamu sih aku gak mau jalan. Oke, aku pimpin.
Tapi yang kupimpin bukan mereka, kamu. Ayat 15, Musa tawar lagi saudara. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Tadi Tuhan bilang gini, aku akan menuntun siapa? Kamu. Bahasanya Tuhan siapa? Musa. Tapi Musa bilang gini, kalau engkau gak jalan sama kami. Padahal Tuhan tadi udah gak mau liatin bangsa Israel tuh saudara ya. Tapi Musa bilang, kalau engkau sendiri gak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17, akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya udah, kata Tuhan, yang kamu bilang itu aku lakukan. Kenapa? Karena kamu dapat kasih karunia di hadapanku. Mungkin bahasanya gini, karena aku sayang sama kamu. Keren ya saudara ya. Bukan karena bangsa Israel, tapi karena Musa. Nah, kita lihat sebentar dalam Keluaran 33 tadi ayat yang ke-18. Singkat cerita terus ngobrol sampai akhirnya Musa bilang gini, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, lagu ini kita sering nyanyi. Kita nyanyi, show me your face, Lord. Show me your face. Tunjukkan wajahmu. Saudara, dalam bahasa aslinya, dalam Greek Septuaginta, ya, dalam bahasa Yunani Septuagintanya, ternyata kata glory itu tidak diikutkan. Jadi sebenarnya Musa lagi ngomong gini, show me yourself. Tunjukkanlah dirimu. Aku mau lihat kamu. Bahasanya kita gitu ya. Biarkan aku lihat kamu. Nah, ini poin kita yang pertama saudara. Kenapa saudara enggak tergoyahkan? Poin yang pertama media boleh bantu tampilkan. Karena kita memandang wajah sang sahabat. Saudara, saya berdoa hari ini. Yang bikin saudara kuat adalah karena saudara tahu Tuhan ada sama-sama saudara. Sekalipun Tuhan tadi kasih pilihan sama Musa. Udah tenang, doamu aku jawab, mujizat terjadi sampai tanah perjanjian. Pokoknya hidupmu diberkati deh. Tapi buat Musa gini, ngapain aku dapat itu semua, tapi aku gak jalan sama kamu Tuhan. Saudara, saya berdoa pagi hari ini. Ini lebih penting sama kita. Dibanding hari ini mungkin doa yang dijawab sama Tuhan. Dibanding mungkin hari ini ketika Tuhan bilang tenang ya. Oke, jalan semua akan aku bukakan, berkat semua akan aku berikan. Tapi saudara gak bisa ada lihat Tuhan di samping saudara. Satu-satunya yang bikin kita gak goyah dalam hidup ini. Yang bikin kita bisa tadi kata Musa, kami gak akan jalan kemana-mana kalau engkau gak ada sama kami. Yang bisa bikin Musa untuk hari itu dia mau jalan lagi adalah karena dia bilang gini, show me yourself. Tunjukkanlah dirimu. Mana aku mau lihat kamu. Sekalipun hari itu hal yang mustahil saudara, gak bisa. Tuhan bilang sama Musa habis itu di ayat itu, Musa gak ada yang bisa lihat mukaku dan bisa tetap hidup. Oke, aku akan melewatkan semua kebaikanku dalam bahasa Inggrisnya, I will pass all my goodness. Aku akan melewatkan semua kebaikanku dan kamu akan aku taruh di dalam sebuah celah di bukit batu dan aku tutupi dengan tanganku dan aku akan lewat. Dan kamu akan lihat belakangku. Tapi apa yang Musa sampaikan sebenarnya di sini adalah gini loh saudara. Aku mau lihat wajahmu aja ada sama aku. Saudara, hari ini di tengah mungkin pergumulan, di tengah mungkin masalah dalam kehidupanmu, mau gak engkau berdoa seperti ini sama Tuhan? Tuhan, aku cuma pengen lihat Tuhan. Mungkin kita di sini gak ada yang bisa lihat Tuhan secara physically ya saudara ya, benar ya. Tapi gini loh,
Kita mau sadar bahwa Tuhan tuh ada sama kita dan itu cukup. Saudara, ini harta yang terbesar dalam hidup. Ini yang gak bisa digantikan ketika Tuhan tawarin. Tuhan udah tawarin loh sama Musa, aku kasih jawabannya semua. Aku kasih pembelaannya semua. Semua jalan aku bukain, kamu pasti masuk tanah perjanjian. Aku kasih tanah perjanjian. Tapi aku utus malaikatku. Dan Musa bilang gak bisa, aku gak mau yang ini Tuhan. Yang pertama saudara tadi, ketika kita bisa memandang wajah sahabat kita. Amin. Yang kedua, ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini ya. Wah, ini mulai romantis nih saudara ya. Kita lihat dulu bilangan 12 ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat yang ke-8. Oke. Ini Tuhan yang lagi ngomong. Tuhan ngomong, Tuhan yang bersaksi. Tuhan bilang gini, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dengan siapa? Dengan Musa. Dan ia memandang rupa Tuhan, wajah Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini Tuhan lagi marahin kakaknya Musa nih. Yakin kamu marahin? Dia itu berhadap-hadapan dengan aku loh kalau ngomong. Gak ada yang bisa seperti Musa. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Tuhan ngomong sama Musa gak berbelat-belit saudara. Kalau ngomong sama orang pakai teka-teki. Ya ini kalau ngomong sama Besti kan jujur-jujur aja kan saudara. Benar? Ya. Besti cuma Besti yang berani ngomong sama temennya. Jelek banget lu hari ini gitu. Benar gak saudara? Iya gak? Kalau pakai baju kayak gini gitu. Coba saudara di ngomongin gitu sama orang yang saudara gak kenal. Langsung tersinggung. Bener ya? Tapi kalau sama Besti santai aja. Tuhan bilang ini, aku gak pakai teka-teki ngomong sama dia. Jujur, benar ya. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu enggak takut mengatai hambaku Musa? Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dalam terjemahan King James Version, di dalam bahasa Indonesia bilang berhadap-hadapan aku bicara. Boleh next media. Nah ini. With him will I speak mouth to mouth. Mouth to mouth. Saudara tahu Tuhan lagi ngomong apa? Aku mencium dia. Mulut dengan mulut. Saudara, kita masuk ke poin yang kedua. Boleh media tampilkan poin yang kedua. Poin yang kedua, nah, apa yang membuat hari ini kita tidak akan tergoncangkan dalam kehidupan adalah ketika kita menerima ciuman dari Sang Pencipta. Saudara, Tuhan saudara itu sayang banget sama saudara. Dan gini, dia bukan ngomong I love you saja ya saudara. Dia cium saudara. Siapa yang pagi ini mau dicium sama Tuhan? Wow. Amin. Menerima ciuman Sang Pencipta. Kita lihat dulu satu ayat di dalam Kidung Agung 1. Ayat yang kedua. Kidung Agung 1, ayat yang kedua. Nah, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini perempuan Sulem, ya Sulemites, dia lagi berbicara kepada sang raja. Ya, dia bilang, aku mau dicium dengan kecupan. Kenapa? Karena cintanya sang raja lebih nikmat daripada anggur yang melimpah-limpah. Saudara, kenapa ayat ini ada di Alkitab? Mungkin saudara akan gini, bingung, wih kok ada ayat kayak gini di Alkitab? Tapi gini loh saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu sedang mau menarik saudara dan saya ke dalam hubungan yang namanya gini, hubungan percintaan. Bukan hanya sekedar tadi umat dengan Tuhannya. Tuhan mau hari ini kita mengalami cintanya dia. Dipenuhi dengan dia. Sampai kita punya kerinduan gini, aku mau dicium sama engkau Tuhan. Saya akan bacakan sebuah artikel, saya baca artikel ya saudara ya. Baca sebuah buku, saya bacakan ya.
ciuman kudus daripada Tuhan atau ciuman dari rohnya Tuhan, ini adalah sebuah ciuman yang menjadi seruan setiap hati manusia. Saudara, kita semua punya seruan ini. Kita semua punya teriakan ini di dalam hati kita. Ciuman ilahi yang menghanguskan jiwa mereka. Ciuman roh adalah sebuah metafora yang berbicara tentang keintiman kudus dengan Yesus Kristus. Pemberian paling berkuasa yang Tuhan bisa berikan kepada roh manusia adalah ciumannya. Ciuman dari Tuhan mengimpartasikan kerinduan terdalam yang bisa diberikan kepada roh manusia. Ciuman ilahinya adalah satu-satunya jawaban mengapa kita ada di bumi ini. Itulah yang membuat Adam, manusia dari tanah liat, menjadi ekspresi yang hidup yang diciptakan dalam gambar Allah. Saudara tahu kenapa Adam hidup? Adam hidup karena pertama kali dia dicium sama Tuhan. Dalam bahasa Alkitab kita mungkin begini, menghembuskan nafas hidup. Tapi saudara, apa yang terjadi? Mouth to mouth. Makanya tadi kita nyanyi lagu apa? It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. Saudara tahu gak? Saudara gak akan hidup kalau gak ada napas Tuhan dalam hidup kita. Yes. Adam itu tadinya patung, saudara. Sampai dihembuskan nafas dan kemudian dikatakan gini, Adam menjadi hidup. Jadi ciuman Tuhan itu sebenarnya yang paling pertama saudara terima yang gini loh. Sehingga membuka matamu. Mata yang tadinya ketutup tiba-tiba kebuka. Saudara bisa bayangin ketika mata Adam terbuka pertama kali, kan lagi dicium nih sama Tuhan. Yang pertama kali Adam lihat siapa saudara? Tuhan. Kenapa? Karena dia lagi dicium sama Tuhan. Hari ini dalam hidup kita lihat banyak hal saudara. Kita lihat masalah kita lihat orang, kita lihat keadaan kita lihat ketelanjangan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Tapi saudara izinkan Tuhan untuk ini, mau gak kamu kembali lihat aku. Yang pertama Adam tahu ketika dia buka matanya, itu dia lihat Tuhan. Amin. Jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus benar-benar mencium mulut Anda ketika Anda membaca ini. Tetapi pikirkanlah Tuhan sedang membangunkan ini sebenarnya saudara artinya. Tuhan sedang membangunkan hati Anda dengan kuasa dan kasih-Nya. Pikirkanlah roh Allah turun ke atas Anda dengan gairah baru untuk mengenal Raja, mempelai pria Anda. Ciuman dari Raja ini adalah sebuah metafora keintiman dengan Yesus, suatu ciuman sorgawi yang membangunkan roh manusia terhadap kasih sayangnya kepada kita. Ciuman roh terjadi pada setiap kali kita membuka hati kita kepada firman Tuhan dan mendekat kepada Yesus. Saudara tahu gak kapan ciuman roh itu terjadi? Ketika saudara dengerin firman ini. Ketika engkau mendengar firman, Tuhan sedang menghembuskan sesuatu tadi, nafasnya Tuhan ke dalam nafasmu. Wow, kehidupannya Tuhan yang gak terbatas. Kehidupannya Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera tadi. Kehidupannya Tuhan yang unshakable. Saudara, dia lagi hembuskan ke dalam kehidupanmu dengan apa? Dengan sebuah ciuman. Ciuman adalah salah satu ekspresi kasih terlembut yang dikenal oleh manusia. Setiap orang di dunia bisa mengerti maknanya, apapun jenis kelamin, ras, atau budayanya. Gak perlu ngomong saudara, bener ya? Nih, ciuman adalah hal pertama yang kita berikan kepada bayi kita yang baru lahir saat ia masuk ke dunia. Dan gini, dan hal terakhir yang kita lakukan dengan orang terkasih yang meninggalkan hidup ini. Coba pikirin ini baik-baik. Ketika pertama saudara ada di dunia ini, saudara akan dicium sama orang tua saudara. Yang pertama saudara terima dan gini, yang akan terakhir ketika saudara di peti mati nanti. Orang kekasih kita akan mencium kita di peti mati itu.
Ini bahasa yang paling dalam, saudara. Tadi, semua ras ngerti, semua gender ngerti, semua umur ngerti. Ya. Orang tua, kalau kamu cium-cium anakmu, sekalipun anakmu belum ngerti, anakmu itu rasa, saudara. Amin. Ya. Itu bahasa yang lebih daripada hanya sekedar kata-kata ini. Dan gini, Tuhan mencium engkau setiap hari. Dengan firman-Nya dia mencium engkau tiap hari. Saudara, inilah bahasa kasih. Yang tadi, kita gak perlu pinter-pinter amat. Kita gak perlu mungkin harus pendeta, sekolah teologi. Saudara, hari ini ketika engkau buka hatimu, Tuhan akan mencium engkau. Tuhan akan lepaskan firman-Nya yang menghidupkan roh kita. Kerinduan akan sebuah ciuman itu mendalam di hati setiap manusia. Kita semua menginginkan kasih sayang yang ditunjukkan dengan lembut dari orang lain. Tetapi maukah kita mengizinkan Yesus mengasihi kita sebesar itu? Perkataan dari mulutnya lebih menyenangkan daripada kesenangan hidup ini. Ciuman surgawinya bukanlah penyatuan hanya sekedar fisik mulut dengan mulut. Tetapi penyatuan Tuhan dengan manusia. Musa, sahabat Allah, Tuhan berbicara tadi, ya saudara ya, mouth to mouth. Bahasa Indonesia kita bilang muka dengan muka, tapi tadi dalam bahasa aslinya dikatakan mulut dengan mulut. Tuhan berbicara kepada Musa mulut kepada mulut. Ini saudara, ini adalah ciuman firman-Nya kepada roh kita. Saudara, kalau tadi yang pertama, kalau kita lihat wajah Tuhan, asal jalan sama Tuhan, kita tenang, kita unshakable. Yang kedua adalah gini saudara, kalau hari ini saudara masih bisa terima firman Tuhan. Saudara masih bisa dengar firman Tuhan. Saudara sedang menerima ciuman firman-Nya ke dalam rohmu hari ini. Dan kadang-kadang kita cuma butuh itu. Dan itu yang membuat hari ini kita bisa berkata, kita tidak tergoncangkan akan keadaan apapun juga. Dua hal ini saudara. Biarlah kita renungkan, ya mungkin ya. Mungkin lebay gitu ya, kalau bahasa orang, lebay banget sih pastor gitu. Tapi gini, Tuhan itu mau mencintai saudara lebih dari yang saudara tahu. Tuhan itu mau melimpahkan kasih sayangnya kepadamu lebih dari yang engkau hari ini bisa pikirkan dan engkau bisa bayangkan. Gini, Tuhan menginginkan engkau lebih daripada engkau menginginkan dia hari ini. Mungkin kadang-kadang Tuhan cuma mau duduk sama saudara. Duduk aja saudara. Kadang-kadang tadi sahabat itu saudara, ketika sahabatnya lagi dalam masalah, kadang-kadang dia gak perlu ngomong. Dia cuma perlu duduk aja samping temennya. Dan kadang-kadang itu yang Tuhan mau sama kita hari ini. Saudara sadar aja ketika engkau lagi ada masalah, mungkin ya saudara udah gak punya kata-kata lagi gitu ya. Dan saudara cuma punya air mata sama Tuhan. Biarlah dia duduk di sampingmu. Biar dia dengar bahasa air matamu. Dan gini, di bagian akhirnya saudara harus izinkan dia mencium engkau dengan firman-Nya. Saudara, perkataan firman adalah ciuman dari Tuhan yang hari ini kita sangat perlukan dalam kehidupan. Bahasa yang paling lembut. Amin. Saudara, kalau bahasa yang paling lembut gini, semua hati, semua orang bisa dengar itu. Hati ini mau penuh dengan masalah sebesar apapun. Hati ini mau sekeras apapun, mau isinya mungkin kekecewaan, kemarahan atau apapun juga. Tapi gini saudara, bahasa yang paling lembut itu semua orang bisa dengar. Dan hari ini biarlah kita mendengar bahasa yang paling lembut. Tuhan berikan kepada kita. Biarlah dia mencium kita. With the kiss of heaven. Amin. Ciuman yang pertama yang menghidupkan engkau. Biarlah ciuman itu terus menjadi kerinduan kita hari ini. Yang akan menghidupkan kita. Mari kita berdoa.